Ini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah memberlakukan PSBB. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan PSBB per tanggal 10 April 2020. Melalui PSBB, segala kegiatan di luar rumah akan dibatasi, dan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi hukum. Namun, apa mungkin masyarakat dapat tertib dan mampu menjalankannya? Tentu hal ini sulit dilakukan, apalagi jelang Ramadan banyak umat muslim yang ingin beribadah ke masjid, serta tradisi mudik yang dilakukan beramai-ramai menggunakan transportasi umum. Selain itu, masih adanya pekerja yang tidak memungkinkan untuk WFH. Jika WFH dilakukan, tentu pengusaha tidak dapat pemasukan untuk menggaji karyawannya, atau bahkan melakukan PHK. Sehingga dalam penerapan PSBB sangat mungkin terjadi civil disobedience alias pembangkangan. Dan kemungkinan PSBB akan sia-sia dan penyebaran virus corona tetap tidak dapat ditahan. Civil disobedience pada akhirnya berujung pada kekacauan. Oleh karena itu, 30 Maret lalu, Presiden Jokowi mengatakan apabila PSBB gagal memutus penyebaran corona, maka ia akan mengaktifkan darurat sipil. Ketentuan darurat sipil tertuang dalam Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Keadaan bahaya ini memiliki 3 tingkatan, mulai dari darurat sipil, darurat militer, hingga darurat perang. Susunan kabinet saat keadaan darurat terdiri atas 3 pihak dari fungsi sipil, yaitu Menteri Pertama, Mendagri, dan Menlu. Dan 5 pihak dari fungsi militer, yaitu Menhan, Kasat, Kasal, Kasau, dan Kapolri. Maka apabila Presiden Jokowi menerapkan darurat sipil yang merujuk pada Perpu nomor 23 tahun 1959 maupun regulasi barunya tetap menggunakan porsi yang sama, pemerintahan darurat sipil nantinya akan berjalan tanpa adanya komando dari Panglima TNI. Artinya, saat darurat sipil, Panglima TNI yang seharusnya menjadi pucuk pimpinan militer tidak memiliki kekuasaan apapun. Dan keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya persaingan 4 matra antara AAD, AL, AU, dan kepolisian. Tidak adanya jabatan strategis Panglima TNI dalam kabinet darurat sipil akan menyebabkan AD sebagai matra terkuat dan memiliki personel terbanyak berpotensi merebut pimpinan negara saat darurat sipil. Dan sepertinya hal ini pula yang mendorong Panglima TNI yang berasal dari AU melakukan mutasi dan promosi terhadap puluhan pati TNI. Kemungkinan hal ini dilakukan dengan asumsi apabila benar Kasat merebut pimpinan tertinggi saat darurat sipil, maka wakil Kasat baru yang diangkat oleh Panglima TNI akan memegang seluruh pasukan AD. Panglima TNI pun akan menjadi kunci untuk mengkudeta balik apabila ada kesempatan. Kita dapat menganalisa bahwa Kasat telah melihat gelagat dari Panglima TNI. Oleh karena itu, ia harus merebut kepastian loyalitas seluruh AD agar tidak dapat disabotase wakil Kasat yang baru diangkat Panglima TNI. Kita tentu tidak berharap terjadinya huru-hara yang menyebabkan diberlakukannya darurat sipil. Akan tetapi, apabila huru-hara terjadi, maka nasib Indonesia akan ditentukan oleh Jokowi dan Panglima TNI kontra Menhan Prabowo yang berasal dari matra AD dan Kasat Andika Perkasa. Ini ibu sedang lara